alih-alih menyebut kasus ini sebagai kasus tunggal, yaitu kasus bunuh diri, justru saya melihat kedua anak tersebut adalah korban. Jadi ada dua pertanyaan ya barusan. Pertama tentang latar belakang mengapa ada orang yang katanya dalam satu keluarga memutuskan untuk melakukan aksi terjun bebas dari atap apartemen. Kalau kita bicara motif, maka sebenarnya kita bicara kasus bunuh diri di Indonesia, ada tiga narasi yang paling mengemuka. Pertama, bahwa ini terimpit faktor ekonomi. Jadi mungkin ada utang piutang, ada persoalan-persoalan berkaitan dengan kesejahteraan yang melatar belakangi seseorang sampai kemudian mengambil keputusan yang salah semacam itu. Narasi yang kedua yang sering diangkat adalah barangkali pada pelaku atau para pelaku ada kondisi-kondisi kejiwaan tertentu yang membuat mereka menyikapi situasi, merespon masalah, menilai diri sendiri dengan cara yang tidak lazim, dengan cara yang salah. Dan yang ketiga, dan narasi yang ketiga yang juga acap diangkat adalah terkait dengan adanya keyakinan-keyakinan tertentu. Mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat yang menganut aliran atau ajaran tertentu yang sedikit banyak boleh jadi ditafsirkan menjadikan bunuh diri sebagai sebuah jalan keluar. Yang harus saya katakan tampaknya kepercayaan semacam itu sekiranya betul-betul ada, harus dikoreksi secara total. Namun, apapun motifnya, apapun latar belakangnya, menurut saya kita harus kirim pesan yang tegas kepada masyarakat. Bahwa tidak ada pembenaran sedikit pun bagi aksi bunuh diri. Dengan kata lain, tidak ada motif, tidak ada alasan, tidak ada latar belakang yang bisa dijadikan sebagai pembenaran, sebagai justifikasi untuk menjadikan langkah yang sedemikian fatal sebagai sebuah tanda petik jalan keluar. Bunuh diri harus kita anggap sebagai sebuah keputusan dan perilaku yang salah, yang justru melipat gandakan masalah. Karena itu pesannya cuma satu, jangan ditiru. Titik. Nah, sementara terkait dengan apakah ini merupakan peristiwa bunuh diri, memang di masyarakat bahkan otoritas penegakan hukum pun menggunakan narasi kurang lebih ini adalah satu keluarga bunuh diri. Saya pribadi tidak setuju, tidak sepakat dengan penggunaan narasi semacam itu. Kenapa? Sekali lagi kita bicara tentang tewasnya sekelompok orang ya. Ini bukan merupakan aksi individual, tapi aksi sekelompok orang. Karena ini merupakan aksi sekelompok orang, maka sebetulnya kita harus menakar terlebih dahulu. Apakah masing-masing pihak punya kemauan dan antar mereka punya kesepakatan untuk melakukan aksi tersebut. Kalau masing-masing pihak memang punya kemauan, dan antar mereka membangun sebuah kesepakatan atau konsensus, maka baru tepat barangkali untuk disebut ini adalah aksi bunuh diri bersama-sama, aksi bunuh diri satu keluarga. Tapi fakta pada kasus ini yang tidak bisa kita elakkan adalah ada dua individu yang masih berusia kanak-kanak. Kita dengan demikian punya kepentingan untuk melindungi terutama kedua anak tersebut. Caranya adalah kita tidak bisa menggunakan cara pikir yang sama. Kemungkinan bahwa anak-anak punya kemauan, lebih-lebih kemungkinan bahwa anak-anak punya kesepakatan untuk melakukan aksi ekstrim semacam itu harus kita buang jauh-jauh. Anggapan bahwa ini merupakan tindakan yang konsensual, tindakan yang dilandasi pada konsensus, itu gugur dengan sendirinya. Karena sekali lagi ada anak-anak yang dilibatkan dalam situasi tersebut. Dengan kata lain, terlepas apakah anak-anak mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, pokoknya anak-anak harus dianggap sebagai manusia yang tidak mau dan tidak setuju. Tidak boleh ditawar-tawar. Dengan kata lain, anak-anak secara otomatis dan secara universal diposisikan sebagai manusia yang tidak mau melakukan aksi bunuh diri dan sudah barang tentu tidak akan mau membangun sebuah kesepakatan dengan pihak lain untuk bunuh diri. Konsekuensi pemikiran semacam ini adalah alih-alih menyebut kasus ini sebagai kasus tunggal yaitu kasus bunuh diri, justru saya melihat kedua anak tersebut adalah korban pembunuhan.
karena mereka sesungguhnya tidak mau bunuh diri, karena mereka pasti tidak akan membangun sebuah kesepakatan untuk bunuh diri, untuk terjun bebas, tapi mereka dipaksa untuk masuk dalam situasi sedemikian rupa. Mereka sekali lagi dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Tindakan itu adalah tindakan menghilangkan nyawa. Nah, apa boleh buat? Karena mereka saya posisikan sebagai pelaku pembunuhan, maka otoritas terkait semestinya membingkai kasus ini juga sebagai kasus pidana. Anak-anak sebagai korbannya, sementara orang dewasa yang memaksa mereka untuk terjun, dan barangkali itu adalah kedua orang tua anak-anak itu juga, maka kepada kedua orang tersebut patut kiranya ditetapkan sebagai pelaku. Jadi ini bukan kasus bunuh diri semata, tapi kasus bunuh diri dan kasus pembunuhan. Saya tidak tahu, tapi sebetulnya menurut saya polisi bisa menelusuri misalnya dengan mengecek kondisi keuangan mereka. Buka rekeningnya, kemudian cek tempat tinggal mereka, cek barangkali, maaf ini, isi organ pencernaan mereka, sehingga dari situ akan bisa dilacak seberapa jauh tingkat kesejahteraan keluarga ini, seberapa jauh tingkat kecukupan gizi mereka, seberapa stabil secara finansial. Kalau ternyata ada persoalan-persoalan pada masalah itu, ya berarti kita bisa berspekulasi, boleh jadi aksi ini dilatar belakangi oleh faktor keterhimpitan secara ekonomi. Atau bisa juga dicek riwayat medis mereka seperti apa. Silakan ke dokter kah, ke rumah sakit kah, atau coba tanyai orang-orang di sekitar kehidupan mereka yang barangkali menangkap adanya gelagat, cara berpikir, cara berkomunikasi, cara berperilaku yang katakanlah janggal atau tidak lazim. Kalau ini masalahnya, maka boleh jadi ini bersangkut paut dengan masalah gangguan jiwa tertentu. Atau juga bisa ditanya ke lingkungan sekitar, ke mungkin rumah ibadah mereka, ke keluarga mereka, bagaimana mereka mempraktekkan ritual kepercayaan mereka. Adakah seperti yang terjadi di kasus serupa di Jakarta Barat, kalau saya tidak salah, yang mana aksi bunuh diri satu keluarga ternyata disangkut pautkan dengan masalah keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, itu yang barangkali perlu ditelusuri oleh pihak kepolisian untuk sekali lagi menangkap tanda-tanda masalah-masalah yang mendahului peristiwa yang mengenaskan sekaligus menakutkan ini. Saya ingin mengatakan, suka tidak suka, masalah bunuh diri di Indonesia sekarang memang harus disikapi sebagai masalah sosial. Tidak lagi disorot sebagai masalah individu per individu yang seolah cukup ditangani dengan pendekatan klinis berbasis individual. Tidak. Karena ini tampaknya berlangsung lagi dan berlangsung lagi, maka sangat penting kita memanggil negara untuk hadir. Nah, kalau kita ingin panggil negara, maka sudah kita harus bingkai kasus-kasus macam ini, mulai dari sekarang sebagai masalah kesehatan. Tidak hanya kesehatan individu, tapi juga masalah kesehatan masyarakat. Tidak hanya masalah kesejahteraan individual, tapi juga kesejahteraan kolektif, kesejahteraan sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Atas dasar itu, kalau kita bicara etiologi atau sebab musabab, maka saya tidak lagi memandang cukup kita meninjaunya dari faktor individual. Kalau kita bicara sebatas faktor individual, maka besar kemungkinan kita lagi-lagi akan memakai teori klasik bahwa bunuh diri adalah pintu akhir dari sebuah depresi. Kalau depresi simpulannya, maka rehabilitasi individual, rehabilitasi klinis adalah rekomendasinya. Tetapi saya ingin meletakkan di atas meja adanya faktor sosial. Misalnya, apakah sekarang kita masih punya yang namanya jaminan pengamanan sosial bagi keluarga, bagi anak-anak? Kalau ternyata jaminan semacam itu dari negara tidak ada lagi, atau mungkin rapuh, maka memang kita pantas khawatir bahwa resiliensi keluarga Indonesia, ketangguhan keluarga Indonesia ikut jadi taruhan. Karena itulah, tadi saya katakan, kalau isu ini dikemas sebagai isu sosial, maka tidak hanya otoritas kesehatan, otoritas sosial, otoritas kesejahteraan, atau otoritas-otoritas terkait lainnya,
harus lebih introspeksi untuk mengecek seberapa jauh kontribusi tidak adanya jaminan pengamanan sosial atau sejenisnya berkontribusi bagi peristiwa-peristiwa semacam ini. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.